Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, pelajaran anti korupsi, kita akan belajar tema tentang jujur. Jujur ya, kita hari ini belajar tentang tema jujur. Mungkin yang kemarin-kemarin sering berkata bohong. Setelah kita belajar jujur ini, mulailah dari sekarang kita harus berkata jujur. Sekecil apapun hal tersebut, sesakit apapun hal tersebut, kita harus jujur supaya hidup kita lebih baik. Jujur adalah salah satu kunci daripada kesuksesan. Orang yang sukses selalu berawal dari jujur. Contohnya, ketika kita berdagang atau ketika kita membuat suatu rekan kerja, kalau kita jujur, itu insya Allah apa yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Kalau kita berbohong, biasanya itu kedepannya kita akan terus berbohong. Kenapa? Karena ketika kita berbohong, suatu saat kita akan menutupi kebohongan kita tersebut dengan cara berbohong. Maka dari itu kita harus melakukan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini jujur itu adalah berkata benar sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Jadi mulai dari sekarang kita semua termasuk saya dan anak-anakku sekalian itu tolonglah berkata yang sesuai apa yang kita lihat. Jangan kita lebihkan. Berkatalah apa yang kita dengar, jangan dilebihkan, dan berkatalah sesuai apa yang kita rasakan. Oh, saat ini saya tidak merasa enak. Berkatalah dengan jujur. Jangan kita merasa tidak enak dengan orang lain dengan ketidakjujuran. Karena biasanya sesuatu yang tidak jujur dari kecil menjadi lebih besar, tapi kalau kita jujur yang besar menjadi lebih kecil. Namun ada dua hal yang harus kita boleh untuk kita tidak berkata jujur. Yang pertama adalah ketika kita jujur itu akan membuat suatu keributan. Kita boleh untuk melakukan tidak jujur. Yang kedua, kita menutupin aib seseorang. Boleh kita menutupin aib seseorang untuk kepentingan seorang. Itu ada dua hal yang boleh kita untuk tidak jujur. Yang pertama tadi, kalau kita jujur orang akan ribut. Itu boleh kita berbohong. Yang kedua, untuk menutupin aib orang lain boleh kita berbohong. Tuh. Jujur adalah kunci daripada kesuksesan. Jadi mulai sekarang, kalau kalian, saya, semuanya ingin sukses, mulai sekarang kita harus berperilaku jujur. Karena jujur adalah kunci daripada kesuksesan. Contoh perilaku jujur ketika di sekolah. Ini ya, contoh perilaku jujur ketika di sekolah. Ketika kita mengerjakan soal ujian, itu tolong kalian jangan melakukan contekan dengan kawannya, bertanya pada gurunya, atau membuat kertas contekan. Itu adalah perilaku yang tidak jujur ya. Ketika ujian, kalian kerjakanlah sendiri kerjaan kalian. Belajar untuk jujur. Biasanya orang yang jujur itu lebih percaya diri. Dan kalau kita percaya diri, kita sudah percaya dengan diri kita sendiri, kita tidak akan membutuhkan orang lain. Kenapa kita tidak membutuhkan orang lain? Maksudnya di sini ya, untuk apa kita mencontek pekerjaan orang lain kalau kita mampu ya. Jadi berperilakulah jujur. Contohnya tadi ketika melakukan ujian sekolah. Di sini ada beberapa contoh perilaku jujur. Yang pertama yaitu adalah di lingkungan keluarga. Mungkin selama ini kita sering melakukannya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari saat ini, hari ini, untuk kedepannya kita harus lebih baik. Yang pertama adalah tidak berpura-pura tidur dan mengaku lelah ketika orang tua meminta untuk belajar atau menyelesaikan tugas rumah. Mungkin yang selama ini kemarin ketika orang tuanya nyuruh, kalian bilang, ah mak besok aja, ah ibu besok aja, capek. Nah itu, padahal kalian tidak merasa capek, itu kalian sudah tidak termasuk
berkata jujur atau kalian berbohong. Jadi kalau kalian disuruh silakan kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang kedua, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya walaupun hasil ujian kalian itu kecil. Nah, di sini kebanyakan siswa itu kalau menyerahkan ujian yang gede-gede aja, yang besar-besar aja, yang nilainya bagus, 8, 9, 10 itu yang diserahkan kepada orang tuanya. Kalau 5, 3 itu biasanya diganti, ya. Yang 3 itu dirubah menjadi angka 8. Itu lebih mudah, ya. Tapi itu adalah perbuatan yang tidak benar, itu perbuatan yang tercela. Kita dituntun untuk belajar bagaimana cara supaya kita jujur. Lakukan saja apa yang seandainya kita dapat nilai 3, bilang aja ke orang tua kita kalau kita mendapatkan nilai 3. Toh kita sekarang lagi belajar. Yang namanya orang belajar itu tidak selalu benar. Kalau sudah benar ngapain lagi kita belajar. Jadi kalau kita nilai kecil, wah wajar. Kita kan lagi sekarang proses belajar. Itu untuk contoh di lingkungan keluarga. Contoh yang lain dalam lingkungan sekolah. Seperti yang pertama tadi, tidak menyontek ketika ujian, ya. Tolong ditinggalkan yang biasanya sering nyontek, yang biasanya lebih percaya kepada temannya daripada dirinya sendiri. Mulai sekarang percayalah pada dirinya sendiri bahwa saya mampu, saya bisa mengerjakan. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jangan pernah menyontek, karena itu sudah, kalau kita menyontek berarti kita sudah melakukan perbuatan yang tidak jujur. Mulai sekarang, nanti ketika ujian kalian coba untuk mengerjakan sendiri. Yang kedua, contohnya kalau di sekolah, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin. Ini jangan kalian beli gorengan, beli tahu 5, bayarnya 3. Itu sudah bohong, ya. Bohong kenapa? Kalian bayarnya apa? Kalian belinya 3, bayarnya cuman kalian ambilnya 5, bayarnya cuman 3. 2-nya masuk ke perut, 2-nya dosa. Dan biasanya kalau dosa itu tidak berkah, ya. Yang biasanya menjadi untuk, bisa aja kita nanti sakit perut karena kita sudah berbohong dengan yang punya kantin. Itu tadi contohnya. Ada berbagai banyak contoh hal yang di sekolah, namun kita bahas nanti di lain waktu. Contoh yang ketiga, perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang penting, ya. Kita hidup, manusia adalah makhluk sosial. Kita harus membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat. Ada jujur di lingkungan masyarakat. Contohnya, ya. Contohnya, tidak memilih pemimpin yang melakukan politik uang maupun bagi-bagi sembako terhadap rakyatnya agar dipilih kembali. Nah, nanti ketika kalian ingin mengadakan pemilu, janganlah memilih calon daripada yang membagikan uang, karena biasanya itu dia sebagai pemimpin sudah memberikan contoh yang tidak benar. Dia sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin, tapi dia sudah melakukan hal yang tidak jujur. Orang seperti itu janganlah dipilih. Boleh kalian ambil uangnya, bolehlah, sayangkan duit kalau kita dikasih, tapi jangan memilih dia, karena dia sendiri sudah menyatakan bahwa dia bukan orang jujur. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia memilih orang yang tidak jujur, ya? Kita pemimpin harus memilih yang jujur. Pemimpin itu harus berkata sesuai dengan perbuatannya. Pemimpin yang benar itu adalah berani berkata benar itu benar, dan berani berkata itu salah itu berkata salah kalau itu salah. Dari contohnya tadi, dia membagikan sembako untuk dipilih, itu sudah menjadikan contoh kalau dia bukan pemimpin yang benar. Jadi untuk apa lagi kita memilih dia? Selanjutnya, tidak melebihkan takaran timbangan agar mendapatkan keuntungan. Nah, ini bagi yang berdagang, biasanya kalau kita dagang gula 1 kilo itu 10 ons. Kita buat 1 kilo menjadi 9 ons. Itu sudah termasuk itu sudah termasuk contoh yang tidak jujur. Padahal apa salahnya kalau kita berkata membuat timbangan itu menjadi sesuai dengan, kalau 1 kilo itu 10 on, ya kita timbang 1 kilo itu 10
ons. Dan uangnya juga akan lebih manfaat daripada kita. Kita berbohong, itu uangnya haram dan tidak bermanfaat untuk kita. Sesuatu yang haram, sesuatu yang diawali dengan keburukan, maka akhirnya akan diakhiri dengan keburukan. Sesuatu yang diawali dengan kebaikan, itu akan selalu berakhir dengan kebaikan. Jadi, mulai dari sekarang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang jujur. Berbuatlah jujur kepada siapa saja. Berbuatlah jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap keluarga, jujur terhadap guru, jujur terhadap sesama manusia, agar hidup kita lebih baik. Ingat, jujur adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Kalau kita jujur, insya Allah hidup kita akan lebih berhasil daripada yang sebelumnya. Baiklah anak-anakku, di sana sedikit sudah kita pelajari tentang jujur. Nanti kita akan pelajari akibat daripada kalau kita sering bohong. Namun di sini kita materinya hanya sebatas daripada jujur. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Untuk pelajaran saat ini Bapak akhiri sampai di sini, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.